Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Firda Afriani dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya sedang mengambil mata kuliah semester 6, yaitu mata kuliah menulis kreatif di kelas 6B yang diampu oleh Bapak Herwan FR MPD. Di sini saya akan membacakan cerita pendek karya saya yang berjudul Rumah Sakit dan Hari Kematian. Rumah Sakit dan Hari Kematian. Mungkin rumah sakit adalah tempat paling menakutkan sekaligus paling jujur. Rasa menyerah dan pasrah pasti ada di beberapa hati orang-orang yang ada di dalamnya. Harapan sekecil apapun pasti mereka harapkan karena memang cuma itu yang tersisa. Harapan kalau semua akan baik-baik saja. Harapan kalau semua akan kembali seperti sedia kala. Harapan kalau hari ini tidak akan ada yang pulang ke pangkuan pencipta. Kami bertemu di rumah sakit sekitar 6 bulan yang lalu. Ketika aku sedang duduk sendirian di bangku taman rumah sakit, karena saat itu ayah sedang dirawat di sana. Aku cukup terkejut saat itu karena tiba-tiba ada seorang laki-laki tinggi yang memakai pakaian rumah sakit duduk di sebelahku. Tanpa bicara satu patah kata pun, dia duduk dan menghela nafas panjang sambil tangannya sibuk memutar-mutar bungkus rokok yang dibawanya. Lalu aku kembali terkejut karena dalam sepersekian detik, ia memiringkan tubuhnya ke arahku sambil menatapku dalam. Kenapa masih di sini? Aku menatapnya heran. Bukankah aku lebih dulu duduk di sini? Lalu kenapa tiba-tiba ucapannya seakan mengusirku? Maaf sebelumnya, saya lebih dulu duduk di sini. Kalau begitu, artinya kamu tidak keberatan jika saya merokok di sini. Aku mengangguk kecil menanggapi ucapan laki-laki tidak kukenal di sebelahku. Dan aku pun bukan seorang yang anti dengan orang yang merokok di dekatku. Jadi, sah-sah saja jika ia mau merokok. Namun yang aku heran, bukankah ia sedang sakit? Karena dilihat dari pakaiannya, ia sedang dirawat di rumah sakit ini. Seperti yang ku tahu, orang yang sedang sakit tidak boleh merokok. Kemudian aku melihat ia membuka bungkus rokok dan menyelipkan satu batang rokok di mulutnya, membakar ujung rokok dan mengepulkan asapnya ke atas. Ia berdiam sebentar dan menatapku lagi. Sedang menunggu siapa di sini? Ucapnya menatapku. Ayah saya. Kamu sedang dirawat di rumah sakit ini. Tepatnya sedang menunggu hari kematian saya di rumah sakit ini. Aku sangat terkejut dengan ucapannya hingga hanya terdiam tidak menanggapi dengan satu patah kata pun. Selanjutnya aku mendengar suara laki-laki di sebelahku terkekeh kecil. Mungkin ia tertawa karena ekspresi wajahku yang sangat terkejut. Maaf, wajahmu lucu sekali ketika terkejut. Ucapnya yang membuatku menundukkan wajahku malu. Ia menghentikan kekehannya dan bertanya padaku. Siapa namamu? Naranika. Kamu bisa panggil saya Nara. Kamu? Rakantara. Aku mengangguk-anggukan kepala. Jujur saja aku masih malu karena wajahku tadi. Karena siapa juga yang tidak terkejut dengan kata-kata seperti itu? Bukankah itu sangat sensitif? Apalagi diucapkan oleh seseorang yang sedang memakai pakaian rumah sakit. Seolah-olah ia sudah siap dengan kematian. Aku menoleh ke arahnya dengan khawatir. Karena ia terbatuk-batuk setelah menghirup rokoknya. Aku menepuk pelan punggungnya sampai batuknya reda. Setelah batuknya berhenti, ia menatap ke arahku dengan matanya yang merah karena mengeluarkan sedikit air mata ketika terbatuk. Aku mengambil rokok di tangannya yang masih tersisa setengah, lalu menginjaknya di tanah. Ia bukannya marah, malah tersenyum padaku. Terima kasih, ucapnya. Bukankah kamu tahu kalau kamu sedang sakit? Kenapa tetap merokok? Aku sudah bilang sedang menunggu hari kematianku. Bahkan menurutku hari kematianmu saja malu untuk datang karena tindakan bodohmu tadi. Ia terkekeh lagi mendengar perkataanku. Dan entah sejak kapan panggilan ini sudah menjadi aku kamu. Aku benar-benar kesal dengan ucapan laki-laki di sebelahku ini. Apakah ia sebodoh itu sampai tidak berpikir apa akibat dari tindakannya? Dan perkataannya benar-benar membuatku berpikir bahwa ia benar-benar bodoh. Kalaupun ia memang benar-benar menunggu hari kematiannya,
Bukankah itu tidak perlu ditunggu? Karena semua manusia memang akan menemui hari kematiannya. Wajahmu selalu merah ya ketika terkejut dan marah, ucapnya sambil tersenyum. Aku memutar bola mataku malas. Apa kamu selalu melakukan tindakan bodoh? Sejak aku sakit mungkin. Tetapi terima kasih Nara karena sudah membantuku tadi. Kenapa berterima kasih? Bukankah tadi kamu mungkin akan menemui hari kematianmu? Ia tertawa cukup keras sekarang. Bahkan hingga beberapa orang di sekitar kami melihat ke arahku dan Rakan yang sedang tertawa sambil memegangi perutnya. Aku menutup mulutnya dengan tanganku karena tawa Rakan sudah berlangsung lebih dari 2 menit. Dan bukannya berhenti tertawa, ia malah terbatuk-batuk karena hidungnya ternyata aku tutup juga. Setelah batuknya reda, ia tertawa lagi. Aku hanya bercanda, Nara. Aku memukul bahunya keras sampai ia mengaduh kesakitan. Ia juga menghentikan tawanya ketika melihatku kesal. Lalu ia membuka bungkus rokok dan mengeluarkan seluruh rokok yang ada di dalamnya dan menjatuhkannya ke tanah. Padahal hanya 1 batang rokok yang baru digunakan. Ia menginjak seluruh rokok itu sampai terkoyak dan terbelah menjadi beberapa bagian. Lalu tertawa kecil, tetapi jenis tawa yang satu ini berbeda. Tawanya saat ini lebih terdengar seperti seseorang yang sedang lelah dan pasrah. Aku hanya diam menatapnya yang sedang menginjak-injak rokok sambil tertawa kecil. Ia menghela nafas panjang seperti seorang yang sedang kelelahan. Lalu memegangi bagian dadanya dan pandangannya kini mengarah padaku. Ia berkata sambil tersenyum. Paru-paruku bermasalah karena benda sialan tadi. Aku tidak menanggapi dan masih mendengarkannya bercerita. Bukankah sangat menyedihkan? Aku bahkan baru 19 tahun, tetapi sudah sakit seperti ini. Lalu kenapa kamu merokok lagi? Tanyaku padanya. Karena aku malu? Dan mungkin sakit ini tidak akan aku rasakan jika hari kematianku datang? Ucapnya padaku. Sudah ku bilang, hari kematianmu tidak sudi datang jika kamu masih bodoh seperti tadi. Ia tersenyum. Lalu apa yang harus kulakukan? Berhenti bodoh dan jangan mati sebelum hari kematianmu. Setelah mendengar ucapanku, ia tidak tersenyum sedikit pun. Ia menatapku dalam dan datar. Aku yang diperhatikan memalingkan wajahku lalu bangkit dari duduk untuk pergi. Namun sebelum sempat pergi, ia mencekal tanganku dan ikut bangkit. Ia masih menatapku tanpa satu patah kata pun keluar dari bibirnya. Ayo buat kesepakatan. Ucapannya membuatku mengerutkan dahi bingung. Apa maksudmu? Ajari aku supaya tidak bodoh lagi. Aku kembali bertanya. Apa untungnya untukku? Kamu tidak akan melihat laki-laki di depanmu ini mati sebelum hari kematiannya. Ia mengulurkan tangannya di depanku. Aku menimang-nimang kesepakatan ini. Menurutku, tidak masalah aku menerimanya. Lagi pula artinya aku sudah menyelamatkan 1 nyawa. Nyawa milik laki-laki di depanku ini. Ia masih menunggu jabatan tanganku. Dan mungkin karena aku yang terlalu lama tidak menjabat tangannya, ia berpikir aku tidak menyetujuinya. Namun tepat sebelum tangannya benar-benar ia mundurkan, aku menjabat tangannya sambil tersenyum. Setuju. Sejak hari itu aku benar-benar menemaninya. Menemaninya ketika dirawat di rumah sakit. Menemaninya ketika ia sedang pulang ke rumahnya. Termasuk menemaninya ketika ia sedang kecewa dengan dirinya sendiri. Dan hari ini kami berdua duduk di lorong rumah sakit. Jadwal pemeriksaan bulanan yang dilakukan oleh Rakan setelah keluar dari rumah sakit 4 bulan yang lalu. Ia selalu menggenggam tanganku ketika menunggu saat-saat seperti ini. Ia seperti 2 orang yang berbeda. Terkadang, ia adalah orang yang sangat siap untuk menjadi tameng dimanapun aku berada. Tetapi juga bisa menjadi anak kecil yang suka ketakutan ketika pergi ke dokter. Ketika namanya dipanggil, aku menggandeng tangannya sampai duduk di hadapan dokter. Bahkan sampai duduk pun ia masih belum melepaskan tangannya dari tanganku.
Dan aku pun ikut menggenggam tangannya untuk menguatkan. Kondisi Rakan sudah sangat membaik. Untuk saat ini, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan jika Rakan tetap menjaga pola hidup sehat. Ucapan dokter di siang hari sangat membuatku dan Rakan senang. Ia tanpa malu menarikku dalam pelukannya di hadapan dokter. Setelah itu kami keluar dari ruangan dan duduk di bangku taman yang sama dengan pertemuan pertama kami 6 bulan yang lalu. Perbedaannya hanya laki-laki di sebelahku ini lebih bahagia daripada hari-hari sebelumnya. Ia tidak henti-hentinya tersenyum dan mengucapkan terima kasih padaku. Terima kasih sudah percaya. Ia menggenggam tanganku dan menatapku dalam sambil tersenyum. Siapapun yang melihat laki-laki di depanku ini pasti tahu kalau ia sedang bahagia. Mulai 6 bulan yang lalu, aku sudah tidak lagi menunggu hari kematianku. Dan mulai hari ini, aku lebih menunggu hari-hariku bersamamu sampai hari kematian kita tiba. Ucapan Rakan membuatku mengingat hari kematianku sendiri. Dan kapanpun datangnya hari itu, yang paling pasti aku dan Rakan tidak perlu takut mati sendirian. Sebab kami sama-sama menunggu hari itu tiba. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan cerita pendek karya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.